Abang Bang Edis itu yakin kalau hadis itu Muhammad yang bicara? Nah, makanya tadi saya bilang, Bang, jikalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka memang seperti yang akan Anda katakan, Anda akan mencurigai hadis itu dan menganggap itu bohong, akhirnya Anda telepon tukang loak. Halo, benar ini tukang loak? Betul. Ya, tolong angkat nih hadis-hadis dari rumah saya. Cocok itu. Oke, tapi kita tes dulu teman-teman. Jangan-jangan dia menjelek-jelekkan agama Islam. Coba. Apakah Anda sungguh-sungguh seorang Muslim? Benar. Bagaimana kami tahu bahwa Anda sungguh-sungguh seorang Muslim? Bisakah Anda ucapkan atau bacakan doa sholat, niat sholat, bacaan Al-Quran? Biar kami yakin bahwa Anda seorang Muslim sungguhan. Boleh. Silakan. Ini dari doa sholat ya? Silakan. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin nad'a mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Untuk sholat maghrib. Terus apa lagi? Bacaan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu subhanahu rabbukum bil ayah. Kurang? Mantap. Ini udah sah ini Muslim. Sah. Nah, jadi pun Anda mengakui ya Bang ya, bahwa jikalau seorang Muslim sungguh-sungguh mempelajari hadis, maka memang seorang Muslim tersebut akan mencurigai hadis tersebut dan mengatakan hadis itu berisi kebohongan-kebohongan. Fitnah-fitnah yang ditempelkan ke mulut Muhammad, padahal dia tidak pernah berkata demikian. Betul. Artinya, tidak dalam waktu yang lama lagi jika dia sungguh-sungguh belajar hadis, maka hadis tersebut akan dicampakkan oleh dia ke tong sampah. Betul. Nah, saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Apakah kita janjian Bang? Boleh. Bukan, maksudnya apakah kita diskusi ini janjian sebelumnya? Tidak. Anda berani bersumpah bahwa Anda sungguh-sungguh seorang Muslim ya? Berani. Nah, teman-teman, di mana saya fitnahnya teman-teman? Tidak fitnah, saya tidak pernah mengatakan fitnah. Silakan Bang. Hadisnya. Oke, silakan. Ya? Silakan. Karena dalam Islam itu Bang, Islam itu ada 4 hukum. Antara hukum syariat dan hukum tarikat, hukum hakikat dan hukum ma'rifat. Jadi kami itu sebagai umat muslim juga banyak tidak mempercayai hadis. Banyak tidak mempercayai hadis. Tapi kalau hadisnya, oke, kita kasih contoh ya Bang ya. Ini sangat terkenal ini. Video ini hanya 1 menit saja. Coba ya dengar Bang ya. Nanti bagaimana komentar Anda? Coba nih. Bentar ya. Bentar. Bidadarinya yang turun, subhanallah, masya Allah. Ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu ikut dengar pengajian ini. Sedikit lagi Pak, 30 detik lagi. Bapak-bapak, kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Lah, kalau sekarang. Nah. Ini menurut Anda nih sebagai seorang muslim, apakah itu adalah hadis-hadis itu adalah berisi fitnah-fitnah yang diucapkan oleh orang-orang yang aslinya halunya tinggi sekali sehingga dia berharap bisa seperti itu di surga?
Coba, Anda sebagai muslim bagaimana tanggapan Anda? Itu adalah ceramah orang bodoh itu Bang. Andaikan saya hadir pada waktu itu, saya samperin orang itu Bang. Waduh. Lalu bagaimana kalau ternyata ada di dalam Al-Quran pendukungnya itu? Bagaimana mungkin kita bisa bersetubuh sama perempuan? Wong kita sudah meninggal, jasad kita sudah dikubur, hancur lebur. Kita kan sudah nggak punya badan kita. Oke. Mana mungkin bisa bersetubuh sama wanita di surga? Surga pun itu di dunia Bang, neraka di dunia. Secara hakikatnya begitu. Baik. Karena surga itu secara hakikat itu bukan tempat sebetulnya. Baik. Saya akan coba bacakan Bang ya, sebuah ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mungkin ya Anda bisa berani mengatakan isinya dusta ya. Benar. Baik, saya coba balikkan dulu kamera saya Bang. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qur'annya ya. Nah, nanti kalau dikatakan saya mengada-ngada, nih. Di dalam surat An-Naba ayat 31, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Apa saja kemenangannya? Kata ayat 33-nya, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Bukan hanya kebun dan buah anggur saja. Nah yang gini nih, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah gadis-gadis remaja yang sebaya ini seperti apa? Kita lihat tafsir-tafsirnya. Jadi mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok, usia mereka sebaya. Terus kita lihat lagi tafsir yang lain. Perawan-perawan yang berumur sebaya. Terus kita lihat lagi. Dan gadis-gadis remaja, yakni mendapatkan gadis-gadis yang muda, yang buah dadanya masih kencang. Mereka semua masih gadis. Nah, tafsir yang lain lagi. Ya, bermakna gadis-gadis yang kencang payudaranya. Ini ayat Al-Quran Bang, bagaimana kita menolak ini? Ayo. Nah ini kan sangat dekat-dekat dengan itu ilmunya Nabi tetangga sebelah. Coba silakan, bagaimana Anda mengatakan ini? Itu sebuah makna tidak bisa kita ambil secara begitu saja Bang. Karena bagi kami yang kami yakini itu ada makna, ada ijma, ada kias, itu ada kiasan lagi Bang. Jadi mengarah kepada hakikat. Gitu. Tapi kenapa jadi kok ya? Tapi kenapa kok umpamanya itu adalah gadis-gadis montok? Itu perumpamaan cuman Bang. Jadi tidak bisa diartikan secara gamblang kasat mata di makna tersebut karena itu masih ada ijma dan kias gitu. Menurut Islam. Tapi itu kan didukung oleh statement Muhammad bahwasanya di surga nanti kalau burung berdiri 70 tahun. Jangan-jangan itu perumpamaan juga. Iya, itu perumpamaan. Waduh, perumpamaan semua ini agama ini. Orang itu kalau belajar Islam tentang hakikat, masalah surga itu bukan tempat, Bang. Karena juga ada di surat Hud ayat 106 sampai 108. Surga itu dan neraka itu ada di waktu bumi dan langit masih ada. Coba buka surat Hud itu. Surat Hud ayat 106 dan ayat sampai 108. Iya, saya juga sudah baca itu. Cuman yang saya maksudkan begini Bang. Kalau seandainya itu adalah sebuah perumpamaan, ya kan? Bahwasanya di surga itu nanti diberi gadis-gadis montok, ya kan? Kesibukan mereka itu adalah tiada lain adalah menggauli perempuan-perempuan. Lalu bagaimana itu dikaitkan dengan hadis kok bisa cocok? Payudaranya katanya ada pasarnya, di situ bisa membeli perempuan-perempuan, gimana? Ya berarti yang bikin hadis itu yang bodoh Bang. Itu riwayat siapa itu? Iya, banyak Bang. Jadi itu tidak hanya itu ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak sekali itu Bang. Bahkan karena saya belum pernah berjumpa sih Bang. Iya, tentang masalah apa ini? Iya. Iya, memang itu kata Muhammad gimana? Loh,
Muhammad berkata, kata Rasulullah, hadisnya sahih, bahwasanya burung nanti, burung, tahu kan burung ya? Burung laki-laki kalau berdiri di surga, itu 70 tahun tidak pernah turun-turun. 70 tahun lamanya, bayangkan itu, waduh, apa nggak pegel. Tapi ya sudahlah, ya, kalaupun Anda menolak itu, Anda katakan itu hanya perumpamaan atau bahkan hadis-hadis itu palsu, ya memang pengalaman saya, Bang. Pengalaman saya ketika saya berdiskusi dengan Muslim, banyak orang Muslim itu menolak isi daripada hadisnya sendiri. Makanya sekarang gelombang orang-orang Islam yang ingkar sunnah atau menolak hadis itu sudah banyak sekali. Dan saya rasa ini akan menjadi tsunami orang-orang yang akan mempertanyakan kredibilitas hadis-hadis. Begitu. Betul. Dan itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Oke Bang, saya rasa itu saja dulu. Kalau Anda masih menganggap bahwa Islam dan Kristen sama, saya katakan berbeda Bang. Yang kebenaran dan jalan yang lurus itu tiada lain, tiada bukan, hanyalah Yesus. Jadi semoga nanti Bang Junet Firmansyah bisa mempelajari atau belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menggantikan Muhammad sebagai Tuhan Anda. Oke, saya rasa gitu saja Bang Junet. Selamat malam, sampai ketemu lagi Bang Junet. Ya, saya turunkan ya Bang ya. Gimana? Tadi sempat keluar dari aplikasi. Kalau mau naik TikTok itu, aplikasi Anda itu jangan Anda pindah ke latar belakang, nanti terjeda. Oke. Oke. Saya mau tanya dulu Bang Reza nih, saya lupa ingat. Apakah Anda pernah kesini sebelumnya nih? Belum Bang. Baru kali ini? Iya baru. Oke, silakan Bang. Bang Reza mau menyampaikan apa ini Bang? Mau nanya ini aja Bang, yang soal tema malam ini. Apa itu Bang? Yang itu apa? Ganti Tuhan itu Bang. Abang sudah sering nonton channel saya? Udah lama follow tapi jarang lihat sih Bang. Nah, pantesan Abang masih Islam kalau gitu. Ya, jadi ada tagar dulu Bang ya, dulu. Ada tagar 2019 ganti presiden. Pernah dengar itu enggak? Ya, pernah. Nah, karena gagal, maka saya umumkan kepada teman-teman yang dulu tagar ganti presiden. 2019 ganti presiden. Sampai main presiden-presidenan, betul? Nah, makanya sekarang 2025 jangan presidennya diganti, Tuhannya langsung diganti. Nah, jadi maksudnya 2025 saya sarankan kepada kalian supaya ganti Tuhan. Jangan lagi kalian bertuhankan kepada Muhammad. Begitu Bang. Jadi itu Bang yang mau saya tanyakan. Ini yang dimaksud yang di tema itu, apa teman-teman Kristen itu mengira kalau Muslim itu menyembah Muhammad gitu Bang? Menuhankan Muhammad Bang. Jadi umat Islam itu adalah sebuah umat di mana mereka itu menaklukkan, menundukkan dirinya kepada anaknya Aminah, namanya Muhammad. Coba nih, saya kasih pengertian dulu ya, pelan-pelan Bang. Bang, bisa nggak orang ganti mama, ganti ibu, atau ganti yang melahirkannya? Nggak bisa Bang. Nggak bisa, karena memang sudah dilahirkan dari rahimnya. Nggak mungkin lagi bisa diganti ibunya, betul? Jadi tidak ada istilah ganti ibu, betul? Ya. Oke, kalau ganti presiden bisa? Bisa. Ganti sang pencipta bisa nggak? Nggak bisa Bang. Nggak bisa, karena udah dia yang menciptakan. Gimana mau ditukar? Nggak bisa, betul? Ya.
Pertanyaan saya, ganti Tuhan bisa nggak? Kalau Tuhan yang saya pahami selama ini kan Bukan yang... Bang, jangan Tuhan yang Anda pahami Bang, nanti debat kusir. Pertanyaan saya, bisa nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan, kalau saya yang jawab nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Coba saya kasih contoh. Bang, kalau Anda tadinya seorang Muslim, Ya. terus Anda pindah jadi Kristen, Tuhannya ganti nggak atau sama? Gantilah. Berarti bisa nggak ganti Tuhan? Ya, bisa. Kalau seperti itu bisa. Tadi katanya nggak bisa, sekarang bisa. Bang, makanya saya bilang begini. Kalau abang pindah dari Islam ke Kristen, ibu Anda nggak bakal bisa ganti. Ya. Pencipta Anda juga tidak akan bisa ganti. Betul? Ya, ya. Tetapi Tuhan Anda bisa ganti. Jadi Bang, Tuhan itu artinya tuan. Tuhan, tuan, majikan. Atau yang kepadanya Anda menyerahkan diri Anda, menundukkan diri Anda. Contoh, kalau Anda menyerahkan ketundukan kepatuhan Anda kepada iblis, maka iblis itu menjadi Tuhan Anda. Kalau Anda menyerahkan diri Anda ditaklukkan, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, hawa nafsu itu menjadi Tuhan Anda. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran, surat Al-Jathiyah nomor 23. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Jadi ada orang yang menundukkan atau menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya itu mengendalikan dia. Makanya dikatakan hawa nafsu itu menjadi ilahnya. Nah, orang-orang Islam adalah sekumpulan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada kepatuhan dan ketaklukan kepada Muhammad. Coba saya tanya, saya buktikan omongan saya ini benar atau tidak. Sebagai seorang Muslim, Bang, betul tidak Anda menyerahkan kepatuhan, ketaatan mutlak kepada Muhammad? Saya lebih ke mengikuti perintah. Yang perintah itu asalnya emang dari Allah. Kan tidak nyambung kan? Saya ulangi lagi Bang. Saya ulangi lagi. Menurut agama Islam, jikalau Muhammad ngomong, apa yang harus umat muslim ucapkan? Pernah dengar istilah ini enggak? Sami'na wa to'na. Pernah dengar istilah itu? Coba ucapkan Bang. Sami'na wa ta'na. Oke, sami'na wa ta'na. Apa artinya? Kami dengar, kami taat. Kami mendengar dan kami taat, patuh. Kalau Muhammad ngomong, itulah yang harus diucapkan oleh umat muslim. Kami mendengar dan kami patuh. Nah, makanya saya bilang Bang, sebagai seorang muslim yang sejati, Anda itu harus berlaku seperti itu kepada anaknya Aminah itu. Makanya posisi umat muslim di hadapan Muhammad adalah seperti orang-orang yang sudah menyerahkan diri. Itulah inti daripada agama Islam. Inti daripada agama Islam itu adalah menaklukkan dirimu kepada anaknya Aminah. Sehingga apapun kata dia, siap, daulat, itu kata kalian kepada Muhammad. Itulah inti daripada agama Islam, Bang. Nah, itu kebalikan dari agama Kristen. Di dalam agama Kristen sebaliknya. Menjadi Kristen adalah menjadikan dirimu itu tahluk, tunduk kepada Yesus. Terima kasih Kak Ceki. Makasih Kak Ceki. Nah, sorry, suaranya sangat menggelegar. Makasih Kak Ceki, makasih. Gini, menjadi Kristen itu sebaliknya.
membuat dirimu tahluk, tunduk kepada Yesus. Sehingga kalau Yesus berkata, maka orang Kristen harus siap, daulat Tuanku, daulat Tuhanku. Artinya apa? Menjadi Kristen itu artinya menjadikan Kristus, Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai majikannya, sebagai raja yang menguasai dirinya. Itu Kristen. Nah, Islam sebaliknya, menjadikan Muhammad sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai majikannya, sebagai pengendali dirinya. Makanya saya bilang, Bang, ada tagar 2025. 2025 ganti Tuhan, jangan lagi Muhammad. Nah, sekarang maukah Anda mengganti Muhammad dengan Yesus sehingga Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamatmu? Karena apa? Karena kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari Bang, serahkan dirimu dituntun dan dipimpin oleh Yesus. Jangan serahkan dirimu dituntun dan dipimpin oleh Muhammad. Nanti apa? Nanti Anda berangkat ke Arab, nyiumin sebongkah batu. Coba, betul nggak? Orang yang dipimpin, dituntun oleh Muhammad, akan pergi ke Arab dan mencium sebongkah batu. Betul atau salah statement saya itu? Kalau mencium batu, saya karena masih awam, ya tidak terlalu bisa menjawab, Bang. Takut jawab. Oke, Bang Reza tahu nggak? Ada sekelompok orang, jutaan orang datang ke Arab. Di Arab mereka putar-putar batu, lempar-lempar batu, cium-cium batu. Tahu? Kenapa mereka begitu? Ya, saya kurang mengerti soal itu, Bang. Ya, karena diri mereka sudah dikendalikan oleh yang namanya Muhammad. Kalau tidak dikendalikan oleh Muhammad, mustahil mereka berangkat ke Arab mencium sebongkah batu. Itu kan orang-orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Muhammad, mengikuti Muhammad, betul? Ya. Iya. Begitu. Jadi makanya saya bikin tagar 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Begitu, Bang. Oke, Bang. Kira-kira apa yang saya utarakan ini dapat Anda cerna dengan baik? Ya. Iya, begitu Bang ya. Jadi jangan tunda-tunda lagi, masuklah menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Begitu Bang Reza ya? Ya, oke. Oke, semoga omongan ini akan Anda terima dan akan Anda renungkan sehingga nanti mungkin beberapa lama lagi, entah sebulan, 2 bulan, besok atau setahun lagi, saya akan mendengar kabar dari Anda, Bang Edis, sekarang saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Begitu ya. Begitu ya Bang Reza ya. Begitu Bang Reza. Apanya, Bang? Begitu sudah cukup atau ada lagi yang mau Anda dengar? Cuma mau tanya yang itu aja, Bang. Tagar-tagar itu, Bang. Iya, tadi kan sudah saya jelaskan kan? Oke, Bang. Sudah cukup jelas ya Bang Reza ya? Oke, jelas, Bang. Oke, terima kasih Bang Reza. Selamat malam. Kiranya Tuhan memberikan jalan kebenarannya kepada Anda. Terima kasih Bang Reza. Saya turunkan ya. Iya, teman-teman. Saya rasa penjelasan saya itu sudah cukup jelas dan kita tidak muter-muter lagi ya. Makasih. Ayo, silakan ya. Mari. Anur. Halo, selamat malam Anur. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang, Muslim. Silakan Anur, nyalakan kamera. Saya pengen Anur, Anda ini Muslim yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam loh. Jangan orang awam. Nanti saya dikritik terus. Beraninya sama orang awam katanya. Oke, Bang Anur punya latar belakang pendidikan agama Islam nggak? Belajar agama Islam nggak? Belajar. Oke. Dari mana asal usul kata amin, sedangkan di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ditemukan kata amin? Silakan. Kalau amin itu Bang, itu dalam bahasa Arab itu adalah
Bang, apa? saya tidak tanya Amin itu definisi amin. Aduh Tuhan, makanya memang berat ngomong-ngomong. Bang, saya tidak Artinya itu, tanya. Bang, kabulkanlah. Buset, Bisa Bang. juga disebut dengan al-amin itu dipercaya. Bang, Gitu. yang saya tanya tadi apa, Bang? Amin. Iya, amin itu ya saya tanya apa? Perihal apa? Perihal agama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang, yang ditanya bukan arti amin. Yang ditanya dari mana kata amin itu muncul. Sementara tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Bang, kalau Anda buka Al-Fatihah, gini. Kalau Anda buka Al-Quran di rumah setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah waladdallin ada nggak di situ kata aminnya? Coba dicek dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, itu kan misalkan kalau kita dalam sholat itu, Bang, artinya itu setelah habis baca Al-Fatihah itu, kita menjawabnya dengan amin, artinya itu bukan artinya, Bang. Sebelum artinya, kita nggak bahas artinya. Yang kita bahas dari mana kata itu muncul. Sementara di Al-Qurannya nggak ada. Aminnya itu nggak ada di situ. Ada, Bang. Oh, coba ada, cek, Bang. ambil Al-Quranmu, coba. Ambil Al-Quranmu, buka di situ setelah waladdallin, ada nggak kata amin? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Coba silakan. Silakan. Memang kalau di Al-Fatihah itu, Bang, memang tidak ada tulisannya amin, tidak ada. Dari mana datangnya? Tetapi, kenapa kalian tambah-tambahi ayat Al-Quran? Itu al-amin itu salah satu nama 99 nama. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, kenapa kalian tambah-tambahi kata amin di situ sementara kata aminnya nggak ada? Iya, Bang, kayak gini. Kalau kita di dalam Al-Quran itu memang tidak di dalam Al-Fatihah itu, setelah Al-Fatihah itu memang tidak ada amin, Bang. Nah, terus kenapa kalian tambah-tambahi? Itu kita mengartikan di dalam Al-Quran itu al-amin itu artinya kenapa ditambah-tambahi? Kenapa ditambahi kata amin? Di dalam Al-Quran itu memang ada al-amin itu, Bang. Oke, di mana? Di mana? Di mana? Di surat berapa? Di Al-Fatihah. Coba, Anda ada Al-Quran di situ? Di situ di sini tidak ada Al-Quran, Bang. Oke, saya tunjukin Al-Quran di sini ya. Ya. Coba kita lihat. Lihat, Bang. Coba lihat, Bang. Oke, saya tunjukkan Al-Fatihah ya. Bentar. Kita akan tunjukkan Al-Fatihah. Bang. Bukan Al-Fatihah, tapi cari di situ di terakhir Al-Quran itu ada di apa namanya? Di kulitnya itu di apa namanya? Di sampulnya itu nama-nama 99 nama-nama Allah. Itu di situ ada tulisannya Al-Amin. Coba cari artinya apa? Sampul di kulitnya, maksudnya di kulitnya. Di dalam Al-Qur'annya maksud saya ada nggak kata amin? Ada, Bang. Nah, di Quran surat berapa? Yang lebih coba cari supaya lebih cepat. Makanya tadi saya bilang, Bang, apakah Abang punya latar belakang? Abang punya latar belakang nggak pendidikan agama Islam? Iya, ngerti-ngerti. Sementara Anda tidak ngerti, makanya saya bilang gini. Jadi kalau ada umat muslim habis ini ngeritik saya lagi, kamu beraninya sama orang Islam awam saja. Jangan ngomong gitu lagi ya kalian ya. Karena saya paling kesel kalau dibilang beraninya sama muslim awam. Sementara saya tunggu Abdul Somad gak datang-datang. Yang datang kayak begini. Gimana sih? Bang, saya kasih tahu. Saya sudah jelasin gini, Bang. Oke, saya kasih tahu. Gini, Bang. Kalau Abang sekarang ke gereja, biasanya orang-orang kalau selesai acara, mereka akan mengucapkan kata amin itu. Setelah mereka mengucapkan dan setelah penutupnya ya diucapkan amin, amin, amin. Baru selesai acaranya. Itu saya mau tanya, Bang. Gini, saya mau tanya, Bang. Bang, boleh saya tanya? Silakan.
Di amin di dalam Kristen itu, di dalam Alkitabnya itu ada nggak? Di perjanjian, di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Saya tunjukkan. Banyak kata amin di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya akan tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan ya. Kalau kita ngomong pakai data. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad itu ketika dia ngelihat sesuatu, ditirunya, diikutinya. Dilihat orang yang dilihat orang Yahudi nggak makan babi. Ayo kita nggak makan babi. Dan diharamkan babi memakan babi. Makan babi, Bang. Tidak ada orang Islam makan babi itu. Memang diharamkan dalam Al-Quran. Buset dah. Karena orang Yahudi tidak makan babi, Muhammad ngelihat. Tidak makan babi nih. Cocok nih kita ikut-ikutin. Turunlah ayat. Diharamkan bagimu makan babi. Kenapa Kristen sekarang itu makan babi? Kenapa? Jadi ketika Muhammad melihat orang Yahudi, orang Nasrani melakukan sesuatu, Muhammad ikut-ikut. Salah satunya kata amin. Nih saya tuliskan. Kata amin itu nih, saya balikkan kamera saya, Bang ya. Aduh, memang mereka ini saudara-saudara nekat yang nyata. Baik. Munculnya kata amin di dalam Bible itu sangat banyak sekali. Baik. Kita tampilkan. Mazmur 89. Mazmur 89. Boleh saya bicara dulu? Oke, boleh. Silakan. Mazmur 89:52. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Baginyalah Galatia 1:5. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Filipi 4:20. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 5:11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini banyak, Bang. Amin ini di dalam Bible berjubel. Oke, banyak. Di dalam Quran nggak ada kata amin, tapi dicolong dari Bible. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu nggak ada kata amin, terus umat muslim ikut-ikutan? Jawabannya karena niru orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kalau jawab begitu kan simpel. Tidak ada yang niru begini loh, Bang. Ya udah, dari mana dapatnya itu? Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ada artinya di situ, Bang. Oke, setelah walad dolin, ada apa lagi? Walad dolli dalam sholat, di dalam mengerjakan sholat itu atau menunaikan sholat, Bang, kita membaca amin. Membaca amin. Iya, dari mana datangnya amin itu? Gini loh, Bang, itu coba lihat artinya aja. Apa artinya amin itu? Bang, kita jangan bahas artinya dulu. Kalau artinya saja sudah nyolong, bagaimana Anda mau ngartikan? Kan sudah kujelasin tadi, Bang. Itu amin itu ada di dalam Al-Quran. Bang, tertulis. Ada nggak di dalam Al-Quran tersebut kata-kata huruf lafaz itu salah amin? Satu nama-nama Allah 99. Dapat dari mana itu? 90 itu nama-nama Allah, Bang. 99 Asmaul Husna itu. Oke lah, baiklah ya teman-teman. Jangan dipaksakan, Bang. Gini saja pesanku, Bang. Tolong belajar lagi. Setelah Anda nanti berilmu, berguru sama ustadz-ustadz, baru nanti naik lagi ke sini, Bang ya. Saya tidak mau nanti dibilang saya ini beraninya sama orang Islam awam. Sudah capek saya, Bang, menerima fitnahan itu. Ya. Kalau ada ustadz Anda boleh undang supaya diskusi dengan saya ya. Misalnya ada ustadz di rumah, Pak Ustadz, coba hadapi dulu ini orang Kristen satu ini namanya Edis TV. Dia sedang live itu bahas-bahas agama Islam terus. Nah, bilang sama dia supaya diskusi dengan saya. Kalau dia tanya, kenapa dia bahas-bahas agama Islam terus? Karena Abdul Somad katanya bahas-bahas Kristen gitu. Karena Zakir Naik bahas Kristen. Adi Hidayat bahas Kristen, Ustadz Firanda bahas Kristen, Felix Xiao bahas Kristen, Donditan bahas Kristen. Bilang begitu. Alasannya Edis bahas Islam karena ulama-ulama Islam bahas Kristen, gitu bilang. Silakan aja, Bang. Kita dapat melarang, Bang. Orang Islam itu orang Kristen mau membahas tentang agama Islam itu terserah, Bang. Yang tapi kok dipenjarakan?
Kok diteriak-teriak darah halal, penjarakan, tangkap, Iya, tangkap. kalau misalkan kalau ada di dalam penghina abang itu tidak Oke, bagus, ada Pak. nggak Tidak yang saya? menghargai Oke, agama. gini bang, ada nggak abang Kita tidak dapati menghargai saya? agama. Oke, ada, makasih Kak Ceki. Ada nggak abang dapati saya memfitnah, mengatakan yang dusta, yang bohong tentang agama Islam? Coba. Silakan aja Bang, berbicara tentang agama Islam. Saya no problem, Mas. Kalau Ya Masnya mau sudah, berbicara tentang artinya agama, tidak ada kan? tapi kita tidak boleh menghina agama. Karena memang Betul, itu saya dilarang, Mas. sepakat dengan Agama Islam Anda. saja. Saya Ini sepakat bang, orang Islam Oke. dan orang Saya Kristen di Indonesia harus mereka itu menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nggak boleh hanya di saling Indonesia, mengusik Mas. satu sama lain. Bukan Saya hanya di setuju. Indonesia. Tetapi Saya- agama Islam sendiri yang mengatakan begitu. Janganlah Ja- jangan menghina agama orang lain. Kata Kalau tidak mau siapa? menghina agama. Bang, di dalam agama Islam kalau bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya harus disempit jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit, betul? Anda ada gitu, Bang. Tidak ada. Iya, makanya karena abang nggak belajar agama Islam. Oke lah, ya sudahlah bang ya. Abang belajar lagi lah dulu agama Islam supaya Oke, Bang. nanti Thank you, Bang. sama-sama bang, sama-sama. Selamat malam ya. Malam, Bang. Selamat malam. Aduh, teman-teman ya. Coba ya sampaikanlah kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Tasik Ngaji, Donditan, Felix Xiao, Ustadz Firanda, semua Ustadz Zakir Naik, semua Ustadz yang sering bahas agama Kristen, saya tantang Anda untuk berdiskusi. Sekiranya kalian ketakutan gemetar naik ke sini, biarkanlah saya yang naik ke channel kalian. Tolong sampaikan ya, supaya terjadi diskusi. Biar kita tidak saling ngomongin di belakang. Ya. Biar yang datang itu bukan orang-orang Islam awam yang tidak berkompeten. Sehingga akhirnya agama Islam menjadi dirugikan karena tidak berkompeten penjawabnya. Orangnya yang ingin mewakili agama Islam. Ya, silakan kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi, kapan kita atur waktu untuk Oke teman-teman, saya rasa seperti itu aja teman-teman. Kita lanjutkan lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, program pengadaan rumah apologet kita itu sudah tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi sudah Desember. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, bagi teman-teman yang punya Halo, how are you? teman bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut mensupport pendirian rumah apologet tersebut di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Sebentar saya tampilkan di layar.